Shalom, Jemaat Gereja Rock Riverside. Senang bertemu Anda kembali, walaupun secara online ya. Hopefully, one day soon saya bisa berhadap bersama dengan saudara on-site. Dan terima kasih juga untuk semua pastoral team yang boleh mengundang saya kembali untuk menyampaikan firman. Dan hati saya selalu terbakar ya, kalau saya diizinkan memberitakan firman, khususnya kepada gereja-gereja yang sedang bertumbuh dalam Injil, seperti gereja saudara. Dan ketahuilah saudara, kalau saudara bisa bertumbuh dalam Injil, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap remeh pemberian ini. Tapi mari kita bersama-sama kembangkan pemberian ini. Dan saya percaya Tuhan akan memakai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada gereja Rock Riverside, yaitu kabar baiknya, Injil, untuk mempengaruhi kota-kota, bahkan sampai negara Indonesia, melalui Injil yang diberitakan oleh gereja Rock Riverside. Nah, kalau saudara bawa Alkitab, buka bersama saya di Roma pasal 14. Hari ini saya akan khotbah dan judul khotbah saya adalah Kristen Kuat dan Kristen Lemah. Nah, khotbah saya akan dari pasal 14 ayat 13 sampai pasal 15 ayat 7. Tapi kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 23 ya. Dimanapun saudara berada, di rumah saudara, di kamar tamu, di kamar tidur saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan baca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan ya. Mari kita baca bersama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Inilah firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Bapak, kami berterima kasih buat firman yang baru saja kami baca. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami. Perkataanku terbatas, namun firman-Mu tidak terbatas. Dan firman-Mu bisa mengubah kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan biarlah Tuhan waktu kami mempelajari firman ini dan mengerti, ini menjadi kehidupan dan mengubah kehidupan kami secara radikal. Lakukan ini tengah kami Roh Kudus, karena Engkau satu-satunya yang bisa mengubah hati manusia. Dan kami minta Engkau lakukan itu. Pakai perkataanku yang terbatas untuk menunjukkan pribadi-Mu yang mulia dan tak terbatas. Dan yang kami minta ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, setelah boleh duduk kembali. Membesarkan bayi itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat melelahkan. Dan bagi semua orang tua yang sekarang sedang membesarkan bayi, katakan amin. Kenapa? Bayi tidak bisa makan sendiri. Bayi masih belajar merangkak dan mereka masih belajar berjalan dan mereka sering tersandung. Bayi terus-menerus membuat segala sesuatu berantakan dan bayi membutuhkan banyak perhatian. Mereka menghabiskan sebagian besar energi dan waktu Anda. Dan ini yang lebih buruk. Mereka tidak memiliki kontribusi apapun dalam keluarga saudara, benar? Yang mereka berikan kepada saudara hanyalah sesekali senyum dan pup yang begitu banyak. Apakah saya benar? Tapi ini yang kita ketahui tentang bayi-bayi tersebut ya.
Meskipun mereka tidak berkontribusi apapun, tetapi mereka tetap adalah bagian dari keluarga Anda. Anda tidak menyerah terhadap mereka. Anda terus merapikan apapun yang mereka berantakan. Anda terus mengajari mereka berjalan, Anda terus memberi mereka makan. Dan Anda tidak berkata kepada anak Anda, "Nak, kalau kamu gak bisa bersihin pantatmu sendiri waktu kamu umur 9 bulan, papi mami usir kamu dari rumah ini. Bukan anak papi mami lagi." Gak ada ya saudara ya. Saudara gak bisa berharap anak berumur 9 bulan bertindak seperti anak berusia 9 tahun. Tetapi Anda terus beri makan dan terus melatih mereka, dan pada akhirnya bayi itu akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, mari kita bawa pengertian ini dalam konteks gereja. Karena gereja yang sehat itu ada gereja yang akan terus menghasilkan bayi, yaitu bayi Kristen. Memenangkan jiwa. Dengan kata lain, gereja yang sehat itu akan selalu terdiri dari gereja orang Kristen yang dewasa dan orang Kristen yang masih bayi. Atau kalau saya menggunakan terminologi Paulus dalam kitab Roma, ada orang Kristen yang kuat dan ada orang Kristen yang tidak kuat atau lemah. Dan karena itu gereja akan selalu berantakan dan kita harus nyaman dengan ini. Karena gereja yang berantakan adalah gereja yang sehat. Dan ini yang kita harus mengerti. Orang Kristen yang lemah tidak lebih rendah daripada orang Kristen yang kuat. Baik orang Kristen yang kuat maupun yang lemah memiliki peran masing-masing dalam rencana Allah. Allah telah menyatukan kita untuk tumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena begini, seperti yang saudara alami sekarang di gereja saudara, saudara sedang bertumbuh dalam Injil. Yang terjadi adalah saudara akan menemukan bahwa Injil itu bukan hanya pengetahuan, tapi Injil itu kemudian mulai membentuk pola pikir saudara, membentuk cara saudara mengambil keputusan. Dan karenanya sekarang Injil mulai mengubah kehidupan saudara. Dan saudara akhirnya mulai memiliki keyakinan tentang beberapa hal dalam kehidupan saudara yang berbeda dari sebelumnya. Saudara mulai memahami implikasi Injil dalam hidup. Permasalahannya, tidak semua orang di gereja memiliki keyakinan yang sama dengan saudara. Karena sangat mungkin bagi mereka yang mengasihi Yesus dan kemudian bertumbuh dalam Injil untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Karena kedewasaannya berbeda. Jadi ini pertanyaannya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang di gereja yang memiliki keyakinan yang sangat berbeda dengan kita? Bagaimana kita ini bisa bertumbuh bersama dengan orang-orang yang sangat berbeda dari kita? Nah, saya akan memberikan Anda sebuah prinsip yang telah digunakan sepanjang sejarah gereja untuk menjawab pertanyaan ini ya. Dan prinsip ini ditulis oleh Saint Augustine ya. Dia berkata begini, dalam hal esensial kesatuan, dalam hal yang tidak esensial kebebasan, dalam segala hal kasih. Saya ulangi sekali lagi, dalam hal esensial kesatuan, dalam hal yang tidak esensial kebebasan, dalam segala hal kasih. Ini adalah prinsip yang baik saudara. Jadi Augustine berkata bahwa dalam hal-hal yang esensial, setiap umat Kristus itu harus bersatu. Jadi dalam kekristenan itu ada beberapa hal yang tidak bisa dinegosiasikan sama sekali. Saya beri satu contoh. Di Galatia 1, Paulus berkata gini, jika ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, bahkan jika langit terbuka dan kemudian malaikat datang turun dari surga dan malaikat itu menyampaikan Injil yang berbeda, maka Paulus berkata, terkutuklah mereka. Jadi jelas di sini bahwa segala sesuatu yang penting bagi Injil ini tidak bisa dinegosiasikan. Apapun yang penting bagi keselamatan, apapun yang hitam putih dalam Alkitab harus tetap hitam putih. Namun, dalam hal-hal yang tidak esensial, kita memiliki kebebasan. Dan dalam segala hal, kita melakukannya dengan kasih. Nah, hari ini saya tidak akan berbicara tentang hal yang esensial ya. Itu khotbah yang berbeda. Tetapi hari ini saya mau berbicara tentang hal yang tidak esensial, yaitu yang bagian abu-abu. Bagian yang kita memiliki kebebasan untuk tidak setuju. Oke. Bagaimana kita bisa tidak setuju dalam kehidupan yang abu-abu ini namun tetap saling mengasihi. Jadi perikop ini yang kita baca tadi itu membahas masalah ini. Jadi Rasul Paulus ini menulis surat kepada gereja di Roma.
Dan gereja di Roma itu salah satu isu utamanya adalah bagaimana orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi dapat bertumbuh bersama di dalam satu gereja. Mengapa? Karena mereka sangat berbeda satu dengan yang lain. Mereka percaya kepada Injil yang sama, tetapi cara mereka menerapkan Injil itu berbeda dengan satu yang lain, khususnya dalam bagian yang abu-abu. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi pertanyaannya kalau begitu, bagaimana orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda ini bisa bertumbuh bersama dalam satu gereja? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Saya misalkan khotbah ini menjadi 4 bagiannya. Masalah, solusi, tanggung jawab, alasan. Nah, kita lihat masalahnya dulu. Yang pertama, masalahnya. Apa sih masalah di gereja ini? Saya akan memberikan Anda konteks yang terlebih dahulu ya. Jadi kota Roma itu dipenuhi dengan banyak kuil-kuil untuk dewa-dewa yang berbeda. Dan sebagian besar daging yang dijual di pasar itu telah dipersembahkan kepada dewa-dewa tersebut. Dan tentu saja ya dewa-dewa tersebut tidak pernah memakan daging itu. Jadi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian akan menjual daging itu di pasar dengan harga yang lebih murah. Dan sebagian besar dagingnya, saudara tahu daging apa? Daging babi. Oke. Dan ini menciptakan permasalahan di dalam gereja. Beberapa orang Kristen di gereja Roma, kemungkinan besar sebagian besar orang Kristen Yahudi, mengatakan bahwa mereka tidak boleh makan dan membeli daging dari pasar. Mengapa? Karena daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa ini itu najis. Dan untuk membelinya dan memakannya itu adalah seperti berpartisipasi dalam penyembahan berhala. Jadi solusi terbaik adalah untuk tidak beli dan makan daging sama sekali. Jadi mereka hanya makan sayur. Jadi ini kubu pertama ya. Jadi kubu pertama di gereja Roma adalah kubu sayur. Tapi orang Kristen lain di gereja Roma berkata, oh tunggu dulu. Kita tahu hanya ada satu Allah. Dewa-dewa lain itu palsu, bukan Allah. Mereka tidak memiliki kuasa sama sekali. Dan juga bukankah Petrus mendapatkan penglihatan dari surga. Di mana daging babi turun dari surga dan Tuhan berkata, Petrus makanlah. Dan jika Allah berkata iya kepada daging, mengapa kita berkata tidak? Mari kita makan babi setelah ibadah ini selesai. Oke? Jadi mereka adalah kubu daging. Jadi ada 2 kubu ya, kubu sayur dan kubu daging. Nah, coba saya tanya dulu ya kepada saudara ya. Saudara di rumah masing-masing berpartisipasi pada saudara ya. Berapa banyak dari Anda yang termasuk dalam kubu sayuran? Angkat tangan di rumah masing-masing. Kubu sayuran? Oke. Gak banyak nih. Gak banyak. Saya dapat feeling gak banyak. Oke. Berapa banyak dari saudara yang kubu daging? Angkat tangan. Nah ini permasalahannya ya. Kenapa kita hidup dalam kedagingan. Dan saudara lihat masalah ini menciptakan permasalahan yang besar dalam gereja Roma. Dan Paulus menyebut 2 kelompok ini sebagai orang Kristen yang kuat dan orang Kristen yang lemah. Nah siapa itu orang Kristen yang kuat? Orang Kristen yang kuat adalah kubu daging. Dan orang Kristen yang lemah adalah kubu sayur. Maaf kubu sayuran, jangan tersinggung sama saya hanya menjelaskan Alkitab ya saudara. Dan ini sangat menarik. Karena ini berarti Paulus berkata, bahwa ada satu kelompok yang lebih benar daripada yang lain. Dia gak berkata, oh pada akhirnya kalian semua sama-sama benar kok. Kubu sayuran memiliki poinnya sendiri, kubu daging memiliki poinnya sendiri. Kalian berdua sama-sama benar, biarkan semua orang dengan pilihan mereka masing-masing. Jadi setelah ibadah, kubu sayuran bisa pergi makan sendiri, kubu daging bisa pergi makan sendiri. Bahkan solusi termudah sebetulnya adalah memisahkan mereka menjadi 2 gereja yang berbeda. Jadi ada gereja sayur dan ada gereja daging. Saudara setuju dengan saya? Tetapi Paulus nggak mengatakan itu. Malah sebaliknya. Paulus ingin orang Kristen yang kuat dan yang lemah membangun kesatuan mereka di dalam Kristus. Lihat ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu ada najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Nah, jadi Paulus ada di kubu mana? Paulus ada di kubu daging.
Dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang kuat, orang Kristen yang kuat. Dia yakin bahwa tidak ada makanan yang najis. Makan atau tidak makan daging tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Ini mempengaruhi berat badan, kolesterol, dan asam urat, namun tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi orang Kristen bebas makan apa saja yang mereka mau. Amin saudara? Amin. Saya yakin banyak sekali yang berkata amin. Jadi dengan kata lain, Paulus berkata orang Kristen yang lemah, kalian salah. Tetapi dia gak berhenti di situ. Dia juga mengatakan bahwa barang siapa yang menganggap daging itu najis, maka daging itu najis bagi mereka. Dan yang kuat tidak boleh menghakimi yang lemah dan menjadi batu sandungan bagi yang mereka yang lemah. Nah, ini menarik sekali. Jadi satu sisi, Paulus berkata pada Kristen yang kuat, hai Kristen yang kuat, kalian benar. Aku setuju dengan kalian. Mari kita makan daging setelah ibadah. Tapi Paulus juga berkata kepada kubu yang lemah, kubu sayuran, kalau menurut kalian makan daging itu salah, maka jangan makan daging. Adalah salah bagi kalian untuk makan daging ketika kalian yakin bahwa makan daging itu salah, najis. Nah, ini permasalahannya. Jadi Paulus yakin yang kuat itu benar dan yang lemah itu salah. Namun sebaliknya yang lemah juga yakin mereka benar dan yang kuat salah. Nah, bagaimana dua kelompok ini bisa tumbuh bersama-sama jika mereka yakin kelompok lagi satunya benar-benar salah? Nah, beberapa dari Anda mungkin berpikir, Yos, ini gak relevan Yos. Zaman sekarang kita sudah pinter. Kita sudah tahu bahwa kita bebas makan apa saja. Dan makanan tidak akan menciptakan perpecahan di antara kita. Apakah benar? Menurut saya tidak. Saya yakin hari ini, meskipun kita tidak lagi berdebat tentang masalah makanan, tapi kita masih berdebat dan dipisahkan atas banyak hal-hal yang tidak esensial. Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, kode pakaian gereja. Nah, ini saya berikan contoh di gereja saya sendiri ya. Percaya atau tidak, ini terjadi di gereja saya. Jadi di gereja saya ini ada dua ibadah bahasa Indonesia dan ibadah bahasa Inggris. Jadi kalau Anda datang ke ibadah bahasa Indonesia, Anda akan mendengar bahwa Allah layak mendapatkan yang terbaik dalam ibadah, termasuk cara berpakaian saudara. Jadi untuk datang ke gereja itu adalah seperti datang ke hadirat Raja alam semesta. Dan Anda tidak bertemu dengan Raja dengan pakaian robek-robek, celana gembel tentunya. Anda memakai pakaian yang terbaik yang Anda miliki. Tapi kalau Anda datang ke ibadah bahasa Inggris internasional, Anda akan mendengar bahwa begini. Manusia melihat penampilan, tetapi Allah melihat hati. Jadi di ibadah internasional Anda bebas datang semau Anda, hanya ada satu peraturan selama Anda tidak datang memakai hanya bikini. Dan kemudian ketika kami memiliki ibadah gabungan, kedua kelompok ini saling menatap apa yang mereka kenakan satu dengan yang lainnya. Walaupun mereka tidak mengatakannya, tapi saya tahu mereka saling menghakimi dalam pikiran mereka. Lihat yang kedua, rokok. Satu kelompok yakin bahwa merokok itu salah. Mereka mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita tidak boleh mengotorinya dengan racun. Jadi kalau Anda merokok, mereka akan menumpangkan tangan atas Anda dan mengusir setan rokok keluar dari Anda. Tapi kelompok lain yakin bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk kesenangan kita, termasuk tembakau. Alkohol. Satu kelompok mengatakan bahwa hanya karena kita boleh minum alkohol, bukan berarti kita harus minum alkohol. Karena statistik mengatakan bahwa 1 dari 7 orang yang minum alkohol mengalami masalah keterikatan dengan alkohol. Jadi kenapa ambil resiko? Bahkan mungkin jika kita pribadi tidak punya masalah dengan alkohol, tetapi kalau orang lain mengikuti teladan kita, orang itu bisa menjadi kecanduan alkohol karena kita. Jadi hal yang paling baik dan bijaksana adalah untuk tidak minum alkohol sama sekali. Kelompok lain mengatakan, tunggu dulu. Allah menciptakan alkohol dan anggur untuk kesenangan kita. Mengapa kita menolak pemberian Allah yang baik untuk kita? Bahkan
Yesus sendiri minum anggur. Jadi hal yang paling memuliakan Allah dengan anggur dan alkohol adalah untuk menikmatinya dan mengucap syukur kepada Allah. Saya akan berikan beberapa contoh lagi. Online dating. Apakah bijaksana bagi kita untuk memakai aplikasi online dating? Atau apakah kita harus tetap berpegang pada cara tradisional untuk bertemu seseorang? Tato. Apakah dosa untuk memiliki tato? Atau apakah tato hanyalah seni? Ibadah gereja. Apakah kita harus ibadah di tempat? Atau apakah masih boleh ibadah online? Vaksinasi. Haruskah kita divaksinasi? Atau apakah vaksinasi adalah tanda Anda menjadi anti-Kristus? Masker. Haruskah kita memakai masker dalam gereja? Atau tidak? Dan masih banyak hal lainnya. Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Betapa mudahnya topik-topik ini menciptakan perpecahan di dalam gereja. Dan kita gak bisa mengabaikan perbedaan ini. Kita gak bisa berkata, oh ya sudah, kamu percaya A, aku percaya B. Mari kita setuju untuk tidak setuju dan kita hidup masing-masing dan tidak usah membicarakannya. Jauh. Ini bukan solusi. Karena sikap ini hanya akan menciptakan lebih banyak masalah ke depannya. Kenapa? Karena jika kita yakin kita benar dan kelompok lain salah, untuk membiarkan mereka tetap salah bukanlah tindakan mengasihi. Ini adalah ketidakpedulian. Dan kita tidak bisa bertumbuh bersama sebagai satu tubuh, satu gereja kalau kita tidak saling peduli. Jadi kita harus bisa menyelesaikan perbedaan satu dengan yang lain. Dan ini sangat amat sukar. Ya, kenapa? Mari saya tunjukkan permasalahan dengan yang lemah dan yang kuat. Kita mulai dengan yang lemah dulu. Apa permasalahan dengan Kristen yang lemah? Siapa itu mereka? Kristen yang lemah adalah mereka yang memahami Injil, tetapi Injil itu belum meresap. Jadi mereka tahu apa itu Injil dengan pikiran mereka, tetapi mereka belum memahami implikasi Injil dalam berbagai bidang kehidupan. Dan ini berlaku untuk kita semua. Karena tidak ada satu pun dari kita yang sudah mengerti dan menghidupi semua implikasi Injil dalam kehidupan. Jadi kita semua masih lemah dalam banyak hal dan dibutuhkan seumur hidup untuk kita terus bertumbuh dalam Injil. Dan akhirnya supaya semua yang kita hidupi itu selaras dengan Injil. Tetapi kita seringkali lupa ini. Perhatikan ini. Kita lupa bahwa kita adalah produk dari masa lalu dan budaya kita. Dan banyak dari perbedaan kita, apakah itu teologis, doktrinal, atau filosofis, sebagian besar terjadi karena cara berpikir kita itu dipengaruhi oleh budaya dan pendidikan kita. Saya beri contoh. Beberapa tahun yang lalu, saya dan beberapa anggota gereja saya itu pergi ke Kuala Lumpur untuk mengikuti konferensi Injil ya. Salah satu pastor Anda, Anthony, juga ikut bersama kami. Dan saya sangat diberkati ya. Saya senang banget ya dengerin Timothy Keller, D.A. Carson, dan saya belajar dari mereka. Dan karena saya dibesarkan di gereja karismatik seperti banyak dari saudara, adalah wajar bagi saya waktu saya mendengarkan khotbah dan saya menyukainya untuk mengungkapkan kesenangan saya. Jadi setiap kali mereka berkata sesuatu yang indah, saya akan bilang, ya, amin, amin. Wow, yes, amin. Oke. Lalu ada pria yang duduk beberapa baris di dalam saya. Setiap kali saya bersuara, dia akan berbalik, dia akan menatap saya dan berkata, shh. Saya bingung saudara. Sampai berpikir, aku salah apa? Loh aku lagi menikmati khotbah, kok aku disuruh diem? Tapi saya menghormati dia saudara ya. Dan karena itu saya berhenti bersuara. Tapi at least saya masih bersuara lah ya. Pastor Anda Anthony hening total. Nah, tetapi salah satu anggota gereja saya, kemudian dia melihat apa yang terjadi. Dia mulai dengan sengaja, dia duduk sebelah saya, dia mulai dengan sengaja mulai bersuara. Yes. Dan kemudian orang yang di depan itu kemudian terus berbalik melihat saya dan terus shush-shin saya. Saya yang bingung, ini bukan saya. Nah, apa yang terjadi? Bagi saya, adalah baik dan indah dan normal untuk meresponi khotbah dengan suara. Itu cara saya dibesarkan di gereja.
Tetapi bagi orang yang dibesarkan di gereja malam kudus sunyi senyap, apa yang saya lakukan ini adalah tindakan tidak hormat dan tidak sopan. Nah, saudara lihat perbedaannya? Kita ini dipengaruhi oleh didikan dan budaya kita lebih daripada kita kira. Inilah sebabnya kita terus-menerus butuh dibentuk oleh Injil. Jadi mereka yang lemah ini adalah mereka yang belum memahami implikasi Injil dalam berbagai bidang kehidupan. Dan dalam kasus saya, menurut saya adalah yang kuat dan dia adalah yang lemah. Nah, kalau gitu apa permasalahan dengan yang kuat? Kita lihat ayat 15 dan 16. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Jadi di sini, Paulus menjelaskan bahwa permasalahan dengan Kristen yang kuat adalah mereka menempatkan hak kebebasan pribadi mereka di atas saudara-saudari mereka dalam Kristus. Tentu mereka benar dengan mereka percaya bahwa mereka boleh makan daging. Tetapi jika kebebasan itu menjadi lebih penting daripada mengasihi sesama dalam gereja, kebebasan itu menjadi salah. Dengan kata lain, jadi Paulus berkata gini loh. Kalau kalian bersikeras kepada kebebasan kalian, kalian tidak lagi berjalan dalam kasih, namun kalian menghancurkan orang-orang untuk siapa Kristus mati. Jadi dia berkata, hai Kristen yang kuat, tidak tahukah kalian bahwa Kristus juga mati untuk bejo dan inem? Tidak tahukah kalian bahwa Kristus menyerahkan kebebasannya untuk membawa mereka kepada dia? Tidak tahukah kalian Kristus telah menempatkan kebutuhan mereka di atas hak pribadi dia? Dan jika itu benar, masa sih kalian tidak bisa melepaskan kebebasan kalian untuk makan daging depan mereka, sehingga kalian tidak menghancurkan mereka? Lihat ayat berikutnya, ini penting sekali, ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap kali kita menempatkan hal-hal yang tidak esensial di atas hal-hal yang esensial, kita telah kehilangan intinya. Karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, pakaian. Kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang apa yang terjadi di dunia sementara ini. Ini berbicara tentang hidup yang kekal. Dan perhatikan ini. Setiap kali kita menuntut hak pribadi kita di atas kebaikan orang lain, kita lebih mementingkan kebebasan daripada kasih. Kita telah menggantikan hal yang kekal dengan hal yang sementara. Dan jika kita menempatkan kebebasan kita di atas kerajaan Allah, maka kerajaan Allah tidak bekerja dalam hidup kita. Ini permasalahannya. Kalau gitu apa solusinya? Kita lihat ayat 19-23. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ayat 19 memberitahu kita bahwa solusi untuk masalah ini adalah untuk kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun. Nah, saya suka kata membangun. Karena kata ini digunakan sebagai lawan kata dari kata menghancurkan. Jadi gereja itu seringkali disebut sebagai sebuah bangunan ya dalam perjanjian baru.
Dan saudara dan saya diberikan dua pilihan. Apakah kita membangun gereja atau kita menghancurkan gereja? Ya, kita semua memiliki kebebasan, benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menggunakan kebebasan kita? Apakah kita menggunakannya untuk membangun orang lain, atau kita menggunakannya untuk menghancurkan sesama kita? Dan kemudian di ayat 20 sekali lagi Paulus mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya untuk menegaskan. Jadi dia akan bertanya lagi, sungguh Kristen, umat Kristus, apakah kalian benar-benar akan mendukakan saudara-saudari kalian dalam Kristus hanya karena masalah makanan? Apakah kalian hanya akan menghancurkan komunitas gereja karena itu? Apakah kalian sebodoh itu? Ya, segala sesuatu adalah suci dan kalian berhak makan daging. Tetapi adalah salah untuk membuat orang lain tersandung dengan apa yang kalian makan dan minum. Adalah baik bagi kalian untuk membatasi kebebasan kalian untuk mengasihi orang lain. Jangan melakukan apapun yang membuat orang lain tersandung. Saya akan mengatakan dengan cara berbeda. Jangan hancurkan pekerjaan Allah untuk babi panggang, untuk cara berpakaian, untuk rokok, untuk tato, untuk alkohol, untuk pendirian politik, untuk masker, untuk vaksin dan lain-lain. Tetapi kejarlah apa yang membangun satu sama lain dalam gereja. Dan jika itu mengharuskan kita untuk melepaskan kebebasan kita, maka lepaskan kebebasan kita. Tapi perhatikan apa yang tidak dikatakan Paulus. Paulus tidak mengatakan bahwa yang kuat harus melepaskan keyakinan mereka. Oh no. Lihat ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi kita harus memiliki keyakinan. Jika kita percaya bahwa makan daging itu benar, kita tidak mengatakan bahwa makan daging itu salah demi orang Kristen yang lemah. Oh tidak. Tetapi kita menyimpan keyakinan itu bagi diri kita sendiri. Jadi begini. Jadi jika kita punya teman vegan di gereja yang berpikir bahwa makan daging itu salah, kita tidak mengundang dia ke rumah kita dan kemudian kita masak babi panggang dan kemudian kita cium baunya, wow. Kamu bisa cium bau babi panggang ini, kamu lihat lemaknya. Wow, seandainya kamu bisa menikmati makanan ini. Atau jika kita punya teman yang berpikir bahwa orang Kristen tidak boleh minum alkohol, kita tidak membuka kaleng bir depan dia yang berkata, teman, lihat ini. Inilah kebebasan. Kita nggak lakukan itu. Namun sebaliknya, kita membatasi diri kita dari makan daging dan minum alkohol pada saat kita bersama mereka. Saudara lihat apa yang Paulus katakan? Jadi, Paulus tidak berkata kepada kita untuk mengubah keyakinan kita, tetapi dia berkata kepada kita untuk mengubah sikap kita terhadap yang lemah. Adalah baik dan penuh kasih bagi kita untuk melepaskan kebebasan kita demi membangun orang lain. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena lihat ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perhatikan ini. Jadi Paulus berkata, bahwa kita yang kuat, kita harus melepaskan kebebasan kita. Karena jika yang lemah melihat apa yang kita lakukan dan memutuskan untuk mengikuti kita meskipun itu bertentangan dengan hati nurani dan keyakinan mereka, mereka dihukum. Adalah dosa bagi mereka untuk melakukannya, dan kita yang kuat sudah menjadi batu sandungan. Karena apapun yang dilakukan yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bagi yang lemah untuk melawan keyakinan mereka sendiri demi menyenangkan yang kuat, tidak menyenangkan Allah. Karena itu berarti mereka rela mengabaikan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran hanya untuk menyenangkan manusia.
Dan ini adalah tindakan ketidakpercayaan. Dan itu sebabnya ini adalah dosa. Yang membawa saya ke poin ketiga. Dan ini sangat mengejutkan. Ya, pertanyaan gini, kalau begitu siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga hubungan antara yang lemah dan yang kuat untuk tetap baik? Perhatikan. Roma 15 ayat 1 dan 2. Tanggung jawab. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. So, lihat apa yang terjadi? Jadi Paulus berkata, Allah tanggung jawab mereka yang kuat untuk menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Nah, saudara akan menjawab, oh tunggu dulu. Ini gak masuk akal. Apa Paulus gak salah? Kenapa? Karena kita akan berpikir, kalau kita mengerti implikasi Injil dengan lebih baik daripada orang lain, maka adalah tanggung jawab mereka yang tidak mengerti untuk mengikuti kita. Kenapa? Karena kita benar, mereka salah. Tentunya mereka yang harus berubah mengikuti kita. Ini logika manusia. Tetapi tidak menurut Paulus. Bahkan kalau saudara perhatikan, perikop ini sebetulnya ada teguran keras Paulus. Kritik Paulus untuk siapa? Bukan Kristen yang lemah. Ini adalah kritik untuk mereka yang kuat. Dan ini sangat berlawanan dengan intuisi manusia. Jadi Paulus ini berkata, mereka yang benar, mereka yang kuat, mereka yang memahami Injil dengan lebih baik, memiliki kewajiban untuk menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Dan jika kita yang kuat bersikeras kepada kebebasan kita, ini hakku, ini kebebasanku, kita sudah melakukan kesalahan yang sama persis dengan Kristen yang lemah. Coba pikirkan. Katakanlah saudara ini mengerti dan memahami Injil dengan baik. Jadi saudara tahu bahwa saudara ini orang berdosa. Dan kalau saudara bisa diselamatkan, itu karena semata-mata karya Allah sendiri. Dia yang membuka mata saudara untuk melihat keindahan Dia. Dia yang membuka mata saudara untuk menjadi saudara orang berdosa. Dan kemudian Dia yang menyelamatkan saudara dengan kematian Kristus di kayu salib. Kasih karunia semata-mata yang menyelamatkan saudara. Dan hari ini saudara mengerti bahwa dengan semua kelemahan, kekurangan dan dosa saudara hari ini, saudara sudah diterima sepenuhnya di hadapan Allah. Karena hari ini saudara sudah ditutupi dengan kebenaran Kristus. Sehingga sewaktu Allah melihat saudara, Dia melihat saudara sebagai kudus, tidak bercacat, tidak bercela, sempurna di hadapannya. Saudara mengerti, saudara bisa memahaminya dan menghidupinya. Saudara berpusat kepada Injil, gospel centered. Saudara hidup dalam kebebasan Injil. Namun ada orang-orang lain di gereja yang mereka memahami Injil. Mereka tahu Injil secara teori, tetapi pada kehidupan sehari-harinya mereka belum bisa mengimplikasikannya. Jadi mereka masih banyak melihat kepada hukum, legalis. Jadi mereka masih merasa mereka harus berpuasa 1 kali seminggu untuk menyenangkan Tuhan. Mereka harus rajin berdoa, mereka harus rajin ke gereja, mereka harus selalu memakai pakaian terbaik. Jadi hidup mereka tuh penuh dengan banyak hukum. Dan kemudian kita berkata, wah ini mereka gak gospel centered nih. Dan kemudian kita menjauhi mereka. Kita gak suka berteman dengan mereka. Kita membenci mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Jika kita lakukan itu, kita adalah orang Kristen yang lemah. Kenapa? Pikirkan sejenak. Jika kita memahami Injil, tetapi kita membenci kaum legalis, siapakah kita? Kita adalah kaum legalis yang berpusat kepada Injil. Perbedaannya kita menjadikan Injil sekarang sebagai hukum kita. Bukan lagi sesuatu yang kita hidupi. Karena itu kita mengulangi kesalahan yang sama persis dengan mereka yang lemah. Ini berarti kita belum memahami Injil. Tetapi jika kita mengerti Injil, maka akan menjadi tanggung jawab kita untuk menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Dan kata menanggung bukan hanya berarti menoleransi. Ini bukan berarti, oh sudah kamu memiliki keyakinan kamu, aku memiliki keyakinan aku tidak akan mengatur cara hidupmu, kamu jangan ngatur aku,
kita hidup masing-masing. Bukan. Ini bukan kasih. Ini keegoisan. Tetapi untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat itu berarti untuk masuk ke bawah beban mereka dan kemudian kita bantu mereka mengangkat beban tersebut. Artinya begini. Artinya kita harus melakukan evaluasi. Ingat bahwa Paulus ini berkata ada perbedaan antara Kristen yang kuat dan Kristen yang lemah. Dia tidak mengatakan bahwa semua orang benar. Oh tidak. Dia berkata ada yang benar, yang kuat, dan ada yang salah, yang lemah. Jadi kita harus membuat penilaian negatif terhadap yang lemah. Mereka salah. Namun kita gak berhenti di situ. Kemudian apa yang kita lakukan, bukannya kita membiarkan mereka hidup sendiri dan kita hidup sendiri. Tetapi kita masuk ke dalam kehidupan mereka dan kemudian kita mulai berkata kepada mereka di mana kehidupan mereka tidak sejalan dengan Injil. Kita mengkritik mereka, tapi kita juga membantu mereka memikul beban mereka. Dan ini tidak mudah. Karena ini menuntut kita untuk kehilangan kebebasan kita. Ini menuntut kita untuk tidak menyenangkan diri kita sendiri. Jadi kita dengan sengaja membuat ruang dalam hidup kita untuk orang yang kita tidak sukai atau kita tidak setuju. Dan kita hidup bersama-sama dengan dia. Dan kemudian kita katakan kepada mereka, hai teman, kalian salah. Tetapi kita melakukannya sedemikian rupa sehingga kitalah yang kehilangan kebebasan. Jadi dengan kata lain kita berkata, bro, menurut aku kamu salah. Tapi kamu saudaraku dalam Kristus. Jadi aku akan mengubah cara hidupku sehingga aku dapat menyambut kamu dalam hidupku. Setiap kali aku ada di sekitarmu, aku akan melepaskan kebebasanku yang menyinggung kamu, yang mungkin akan menghancurkan kamu. Aku akan bersabar dengan kamu. Tetapi kita akan bicara. Aku akan mencoba memahami kamu, tetapi aku akan juga menunjukkan kepada kamu bahwa kehidupanmu, pilihanmu ini tidak selaras dengan Injil. Aku akan mengkritik kamu, tetapi aku bersedia melepaskan kebebasanku untuk kamu. Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Budaya kita bertolak belakang dengan ini. Karena budaya kita memberitahu kita, jangan mencoba untuk mengubah siapapun, tetapi juga jangan biarkan orang lain mengubahmu. Injil beritahu kita, beritahu orang lain di mana kesalahan mereka, dan biarkan mereka mengubah cara hidupmu. Nah, saya berikan satu buah analogi yang sangat simpel, namun saya percaya ini akan membantu saudara mengerti ya. Ketika Anda memiliki bayi di rumah Anda, segala sesuatu tentang rumah Anda berubah. Mungkin dulu Anda sering banyak meninggalkan banyak benda tajam di sekitar rumah ya. Namun tidak lagi. Sekarang Anda menyingkirkan apapun yang dapat membahayakan bayi Anda. Anda tutupi semua soket listrik. Kemudian Anda membuat banyak penghalang di sekitar rumah saat bayi Anda mulai belajar merangkak dan berjalan. Apa yang Anda lakukan? Anda menyusahkan diri Anda sendiri karena kasih. Dan saat anak Anda mulai bertumbuh dewasa, Anda mulai mengurangi batasan tersebut. Jadi Anda terus menyesuaikan diri Anda sesuai dengan kebutuhan anak Anda. Jadi katakanlah anak Anda takut tidur dalam kegelapan. Dan para papa, saat Anda mencium anak Anda untuk sebelum waktu mereka mau tidur dan kemudian Anda matikan lampu, anak Anda berkata, papi, jangan matiin lampu. Aku takut, aku gak bisa tidur kalau lampu mati. Aku takut ada monster sembunyi dalam lemari. Dan tentu saja ya para papa, tentu kalian tahu, kalian lebih pintar. Kalian punya keyakinan bahwa tidak ada monster di dalam lemari. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Seorang papa yang bijaksana tidak akan berkata, jangan jadi pengecut. Masa lampu mati aja takut. Anak papi gak boleh jadi pengecut. Sudah, monster, gak ada monster dalam lemari. Sudah papi matiin lampu, tidur, good night, bye. Dus tutup pintu. Tentu tidak. Papa yang bijaksana akan berkata, oh ya, ada monster dalam lemari. Coba papi periksa buat kamu ya. Kemudian Anda buka lemari, Anda cek setiap sudut kamar, bahkan Anda lihat di bawah tempat tidur. Dan kemudian Anda berkata kepada anak Anda, nak,
Papi sudah lihat setiap sudut ruangan, tapi papi gak ketemu tuh ada monster. Oh, papi tahu. Monsternya pasti sudah keluar dari kamar ini. Jadi kamu gak usah takut. Papi akan mengatasi monster itu. Papi akan memastikan bahwa monster itu tidak akan mendekati kamar ini. Sehingga kamu bisa tidur nyenyak. Dan jika monster itu terlalu kuat untuk papi, ingat, kita punya mami. Kamu tahu kan bahwa mami lebih kuat dari monster manapun. Atau mungkin papinya berkata, mungkin mami adalah monsternya nak. Nah, inilah artinya bagi yang kuat untuk menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Perhatikan ini. Kita tidak mengubah keyakinan kita, tetapi kita melepaskan kebebasan kita agar kita dapat membantu yang lemah untuk bertumbuh di dalam Injil. Dan perhatikan, ini bukan tindakan menyenangkan manusia. Tuhan membenci tindakan menyenangkan manusia. Ini adalah tindakan mengasihi saudari-saudara kita dalam Kristus untuk membangun mereka di dalam Injil. Sangat berbeda. Dan perhatikan saya dengan jelas nih. Kita tidak melakukan ini dengan mengorbankan apa yang esensial bagi Injil. No way. Ini sangat penting. Kenapa? Karena hari ini banyak orang Kristen yang terbalik. Mereka berkata, tidak ada salahnya ketika orang mengkhotbahkan Injil yang salah. Yang penting jemaat diberkati, yang penting khotbahnya berguna dan lucu dan bagus. Dan bahkan mereka menyebut kita sombong rohani dan merasa diri paling benar sewaktu kita mengkritik Injil yang salah. Tapi kemudian mereka sangat ketat tentang hal-hal yang tidak esensial. Ini terbalik. Dalam apa yang esensial bagi Injil, kita tidak tergoyahkan. Tetapi dalam hal-hal yang tidak esensial, kita menunjukkan banyak kasih dalam keyakinan kita. Nah, Anda bisa lihat betapa sukarnya untuk hidup seperti ini. Tapi puji Tuhan, Paulus tidak berhenti di sini. Paulus akan memberikan kita alasan mengapa kita bisa melakukannya. Yang keempat, alasan. Roma 15 ayat 3-7. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang ada sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Inilah alasan mengapa kita dapat melepaskan kebebasan kita. Melepaskan hak kita untuk menanggung beban mereka yang lemah. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Coba pikirkan. Yesus adalah sosok terkuat yang pernah ada. Yesus adalah sosok dengan kebebasan terbesar. Tapi kemudian Yesus tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia yang terkuat menjadi yang terlemah di antara kita. Dia melepaskan kebebasannya, dia datang kepada kita dan dia melayani kita. Kalau saudara ingat, malam sebelum penyaliban Yesus berkata, Bapa, kalau boleh, aku tahu engkau sanggup melakukan apapun. Kalau boleh, ambil cawan ini daripada aku. Dan Yesus tahu, dia memiliki hak kebebasan untuk lepas dari salib. Mengapa? Karena dia tidak pantas menerima salib. Dia satu-satunya sosok yang hidup sempurna tanpa celah di hadapan Allah. Dia tidak pantas mendapatkan hukuman Allah atas dosa. Tapi kemudian dia melanjutkan. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Apa yang Yesus lakukan? Dia menyerahkan kebebasannya kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena dia datang untuk menanggung kelemahan kita. Yesus yang adalah satu-satunya sosok yang kuat. Dia
menjadi lemah. Dia mati bagi kita di kayu salib. Dia menanggung semua upah dosa kita. Dan karenanya hari ini kita diselamatkan. Saudara lihat apa yang terjadi? Di kayu salib, Yesus memberikan kita penilaian negatif yang paling buruk. Karena salib memberitahu kita begitu salah, kita begitu berdosa, sehingga Yesus harus mati buat kita. Dosa kita begitu buruk sampai dibutuhkan orang terkuat untuk menjadi orang terlemah dan mati dan kehilangan kebebasannya bagi kita. Tapi salib juga memberitahu kita bahwa kita sangat dikasihi sehingga Yesus rela melakukannya. Anda lihat apa yang terjadi? Yesus sangat tidak setuju dengan kita. Dia berkata, kita salah total. Namun pada saat yang sama, dia membuka ruang bagi kita. Dia masuk dan dia ambil semua beban kita. Dan dia bayar lunas. Dan karenanya hari ini, saudara dan saya bisa menerima Injil. Dan inilah mengapa kekristenan radikal. Perhatikan dan saya selesai. Setiap agama lain berkata, saudara adalah orang benar atau saudara adalah orang berdosa. Tetapi kekristenan memberitahu kita ada dua-duanya. Kita adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh kasih karunia semata-mata. Dan jika kita mengerti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk memperjuangkan kebebasan kita dan merasa lebih hebat. Kita memahami bahwa satu-satunya alasan kita diselamatkan adalah karena Kristus membuka dirinya kepada kita sewaktu kita masih salah. Dan jika ini benar, ini mengubah cara kita memperlakukan orang lain yang kita yakin salah. Kita dapat melepaskan kebebasan kita demi membantu orang lain bertumbuh dalam Injil. Karena Kristus telah menerima kita, sekarang kita bisa menerima orang lain. Dan karenanya, ini yang terjadi. Hari ini, dunia kita dipenuhi dengan orang-orang yang sedang berjuang untuk hak pribadi mereka, untuk kebebasan mereka. Namun umat Kristus, kita tidak perlu mempertahankan hak dan kebebasan kita. Kita bisa mengasihi orang lain dan melepaskan kebebasan kita. Kita mungkin tidak akan bersependapat dalam segala hal. Tetapi ini tidak menghentikan kita untuk tumbuh bersama. Karena Kristus yang menyatukan kita. Dan ini yang indah. Semakin kita setuju dengan Kristus dan tentang Kristus, semakin kita hidup selaras satu dengan yang lain. Karena Kristuslah yang menyatukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kalau firman-Mu hari ini menegur kami Tuhan, biarlah hati kami Tuhan Kau lembutkan. Dan biarlah kami boleh berubah. Kalau mungkin Tuhan, ada hal-hal hidup kami yang tidak menyenangkan Engkau. Ada hal-hal di hidup kami Tuhan yang sering kami gunakan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah hari ini kami bisa melepaskan kebebasan kami untuk mengasihi satu sama lain Tuhan. Untuk membangun orang lain dalam Injil. Tapi juga Tuhan bagi kami Tuhan yang lemah, kami tidak mau hanya diam saja. Tapi kami juga terus mau memahami Injil. Dan belajar untuk mengimplikasikan Injil dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ada kesatuan di antara kami. Di antara Kristen yang kuat dan Kristen yang lemah. Karena Kristus yang menyatukan kami. Dan biarlah kuasa Injil, kebenaran Injil terus Tuhan merubah kami, memproses kami. Sampai kami bisa hidup selaras satu dengan yang lain. Dan kami minta Kau lakukan ini Tuhan di tengah kehidupan gereja Rock Riverside Tuhan. Biar mereka terus bertumbuh dalam Injil. Dan menjadi selaras dalam Injil. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.